Seni dan budaya hanyalah ilmu sampingan yang kurang penting. Atau setidaknya itulah pesan yang saya dapatkan ketika membaca berita tentang SMA unggulan. Jadi belakangan ini pemerintah baru memasak sebuah rencana untuk membuat sekolah-sekolah unggulan yang uh, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi kita bisa lihat bahwa saya memiliki masalah dengan ini sedikit saja, bahwa uh, yang disebut adalah STEM dan sains, sains dan STEM. Masalahnya adalah um, tentu kita bisa merasa bahwa ada perasaan bahwa yang penting kita capai sebagai bangsa Indonesia ini untuk sekarang hanyalah STEM atau teknologi dan sains teknologi apa tuh? Maaf, aku searching sebentar. STEM adalah sains, teknologi, engineering dan matematika. Teknik intinya kan. Jadi bagaimana dengan kesastraan kita? Mungkin kalian mulai terpikir bahwa siapa yang butuh sastra di zaman ini? Justru bukan justru di seluruh zaman, dari zaman Konfusius, zaman Raden Wijaya Majapahit, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai zaman Plato dan Aristotle, sastra itu selalu penting. Salah satu hal yang bisa kita temukan adalah bahwa peninggalan dari zaman Majapahit itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak prasasti dan karya-karya tulisan. Kita semua tahu pencapaian oleh para penguasa Majapahit yang sampai kemana-mana daerahnya, kita semua tahu. Tapi seberapa banyak pepatah dari zaman Majapahit, puisi dan cerpen-cerpen, cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai dari zaman Majapahit, seberapa sering Anda ketemu di sosial media, di Pinterest atau di Facebook sebagai quotes? Tidak terlalu banyak. Di sisi lain, Anda akan menemukan banyak sekali quotes dari Shakespeare, dari cerita-cerita kuno dari Jepang, dari Tiongkok, bahkan dari sekedar Amerika Serikat yang sebenarnya negara yang tidak terlalu lama. Indonesia juga negara yang tidak lama. Dan karena itu juga kita perlu banyak mendalami sastra. Begitu pula mendalami STEM. Kita butuh kekayaan yang tidak terlihat semudah seperti kita melihat kelihayan membangun jembatan dan kelihayan merakit mobil, yang memang merupakan hal yang sangat bagus. Ya kan? Bahkan saya rasa cerita-cerita yang saya dengar dari zaman waktu saya masih kecil itu mengaruhi saya, karena sastra yang saya rasakan waktu kecil adalah kartun, ya kan, kartun di TV. Dan kebetulan saya nontonnya channel-channel Indovision, jadi channel barat, jadi nonton Cartoon Network model Teen Titans gitu begitu. Dan anak-anak memperoleh nilai-nilai dari film-film tersebut kan. Kalau di kartun itu ada keberanian, dia akan nempel ke dia bahwa aku harus berani, anak yang berani.
kalau dia menonton kartun yang tokoh-tokohnya itu pemalas dan mudah menyerah, terlalu sering komplain, ya kan? Wah, begitu begini begini sambil menangis menangis. Karena itu kan juga entertain anak-anak kan. Anak-anak juga terhibur dengan itu, dengan karakter-karakter yang terlihat pemalas dan cengeng dan berbagai sifat-sifat yang tidak untuk diteladani sebenarnya. Dan itu akan masuk ke dalam benak mereka. Aku rasa sastra juga mengaruhi anak-anak kita dalam wujud yang sama. Mungkin dari entah cerita cerpen yang mereka dengar, atau turunan kecipratan dari orang tua mereka. Seperti itu. Anak-anak di negara-negara barat itu ada semacam dikasih PR, disuruh baca buku, atau disuruh baca Shakespeare, atau disuruh baca apalah, tulisan-tulisan cerita atau buku yang susah. Lalu besoknya atau minggu depannya datang ke kelas dibahas bersama-sama. Dan itu adalah pelajaran yang notabene tidak disukai oleh anak-anak di sana. Tapi tidak disukai pun saya rasa masih ada manfaatnya kecipratannya kan. Kayak waktu kecil kita tidak suka belajar matematika. Saya rasa semakin menginjak dewasa kita melihat di berbagai sudut kehidupan kita bahwa logika yang kita pelajari waktu matematika itu hadir di kehidupan, hadir. Jadi saya rasa sastra juga perlu digalakkan di sekolah-sekolah kita ini, sekolah-sekolah unggul kita ini, di samping sains, teknologi, teknik, dan matematika. Tidak mengurangi sama sekali kepentingan dari STEM. Justru keren kan negara-negara yang bisa merakit sendiri mobil-mobil mereka, chip-chip HP, bahkan seperti negeri Pakistan yang mereka membuat sendiri mesin-mesin Tekken atau permainan video game pukul-pukulan itu dari rongsokan mereka kumpulin, mereka bikin jadi konsol game. Dan dengan konsol game rakitan itu mereka bersaing secara internasional. Notabene hebat-hebat orang-orang Pakistan itu. STEM itu penting. Dan sastra itu juga penting. Dan kita hentikan menyebut sastra seperti seolah-olah ini apalah. Sastra itu biasa saja, itu memang bagian dari hidup. Sampai sekarang saja di tempat kuliah saya, Universitas Indonesia, anak-anak jurusan sastra masih dipandang sebelah mata. Sastra Jawa. Lalu memang benar, jurusan-jurusan idaman itu bukan jurusan sastra. Dan biasanya yang masuk jurusan sastra itu bukan karena memang ingin masuk jurusan sastra. Itu juga bisa dirubah. Dan di zaman 2025 ini, saya kira Anda sudah tahu bahwa tidak ada yang namanya emang sastra mau kerja di mana. Kita bisa melihat cewek-cewek muda yang joget di TikTok, penghasilannya lebih besar daripada seorang dokter bedah. Dokter bedah ini kuliahnya 10 tahun lebih ya, plus residensi alias magang. Jadi semua bisa dibikin pekerjaan ya. Walaupun kita sensitif terhadap kondisi sekarang yang ketenaga kerjaan sedang susah, tapi ini beda dengan tahun 1970 di mana pekerjaan itu sedikit macamnya. Cuman tukang atau sopir bis atau apa. Sekarang semua bisa jadi pekerjaan kan.
Kalian tahu lah nama-nama jabatan perusahaan yang spesifik. Di luar jabatan perusahaan pun ada berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidangnya. Dan kini di sosial media. Jadi kita sudah kesampingkan ya. Kalian setuju? Setuju kalau kita kesampingkan bahwa sastra itu tidak memiliki masa depan yang cerah. Adalah caranya, ya kan? Iya. Jadi apa solusinya? Ya solusinya saya rasa paksa itu anak-anak untuk membaca apalah sesuatu. Mungkin Buya Hamka atau Pramudia Anantatur atau apa buku. Oh, Leila S. Chudori bahkan. Tidak apa-apa. Lalu besoknya akan dibahas bersama-sama di kelas oleh sang guru yang tentunya semoga dia juga mencintai sastra ya, bukan yang apa ya emang kerjaan saya gini ya udah saya kerjakan. Biasanya kan kurang passion ya orang-orang begitu, jadi yang penting selesai. Semoga kita memiliki guru-guru yang juga mencintai sastra, yang saya rasa banyak ada di Republik Indonesia ini, sudah banyak. Bagaimana kita menarik mereka ke dalam tubuh keguruan kita ini. Sudah, kalau sebaiknya memang murid-murid belajar di rumah, bacanya di rumah, baru ke sekolah nanti cuman tinggal membahas. Kalau ternyata mereka nggak membaca di rumah, penjarakan orang tua mereka. Terlalu ya, tapi ya begitulah ya, harus dipaksa ya kan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.